kakak kan perjuangan kakak dia Allah punya hidup sendiri dan berjuang sendiri, benar nggak? Nekat gara-gara hal sepele. Kakak mau nekat aja, bisa nggak aku minta jangan nekat? Coba lah, nyawa saya kasih kakak, biar kakak tahu bahwa kakak itu berarti bagi dunia ini. Alah ngotot. Alah ngotot. Ya, halo guys, balik lagi bersama Wang Lim di sini. Ya, kali ini mau ngebahas rame terus sedikit berbahaya lah. Jadi tonton sampai akhir biar nggak salah paham, nggak melebar kemana-mana gitu. Oke? Gue bingung ini bilangnya gimana ya si orang itu, karena agak berbahaya juga gitu ya. Langsung aja kita mulai. Ya, sebelum masuk ke topik pembahasannya, jangan lupa untuk like, komen, subscribe channel Wang Lim ya, bantu support 1000 subscriber lah minimal. Oke, langsung aja kita mulai. Ya, ini mulai pertama ya, pembuka. Si Agus ini berasal dari Lombok kalau nggak salah ya. Gua baca berita-beritanya kalau si Agus ini tuh Agus Buntung ini, gue sebutnya Agus Difabel aja ya. Si Agus Difabel ini tuh udah melecehkan, diperkiraan ada 13 orang dan termasuk anak-anak di bawah umur gitu. Jadi si Agus ini tuh udah ngelakuin itu tuh nggak hanya sekali gitu. Dan gobloknya ini nih, si Agus ini ngelakuinnya nggak hanya di tempat-tempat umum gitu. Jadi si Agus ini juga ngelakuinnya di homestay gitu, di penginapan, oyo misalnya kayak gitu. Jadi emang si Agus ini tuh emang berbahaya itu gitu. Kalau misalkan udah di nerf gitu, di nerf abis-abisan nih, tapi kelakuannya di luar orang gitu. Nah, kenapa si Agus ngelakuin hal ini? Oke, kita bahas ya. Kronologi pertamanya, tanggal 7 Oktober 2024 ada seorang mahasiswi yang melaporin tindak kejahatan si Agus ini nih. Ini mungkin pertama kalinya korban si Agus yang ngelaporin gitu. Langsung ketahuan nih si Agus perilaku dan kejahatannya gitu. Jadi si Agus juga sempat ngeklaim kalau dirinya itu sebagai korban gitu. Jadi emang agak playing victim juga sedikit gitu si Agus disabilitas ini tuh sebenarnya ya. Nah, kalau misalkan si Agus ini tuh korban katanya, jadi emang ada cewek gitu si mahasiswi ini yang ngelecehin si Agus gitu kan, agak aneh gitu ya di pikiran juga gitu. Tapi sempat si Agus ini nih dapat simpati dari orang gitu. Masa sih orang tanpa kedua tangan gitu bisa ngelakuin hal sebrengsek sebejat itu gitu, kan agak aneh ya. Gue juga sempat komentarin gitu di Facebook gitu, masa sih si Agus ini bisa ngelakuin hal itu gitu. Ternyata ini gue nemuin fakta baru juga. Kalau kata yang punya homestay yang ini nih di kota Mataram ini, si Agus ini memang sering bawa cewek gitu, ganti-ganti cewek gitu ke tempat penginapan ini nih. Terus dikabarkan juga ya, kata pemilik homestay ini tuh ada beberapa cewek yang keluar dari ruangannya itu nangis, teriak, histeris, terus terburu-buru gitu. Sampai keheranan yang punya homestay juga, kenapa si Agus, ada apa gitu lah, si Agus ini udah ngelakuin apa gitu. Sampai puncaknya itu si Agus ternyata memiliki kekerasan seksual gitu, yang udah benar-benar terencana anjing. Biadab si Agus tuh. Jadi si Agus ini tuh gunain trik
manipulasi gitu, manipulatif lah, atau manipulasi ya sama aja, untuk mancing emosional korbannya gitu, termasuk untuk mancing-mancing hal-hal dari dirinya gitu untuk merasa bersalah. Terus si Agus ini tuh mancing agar jadi umpan gitu. Gimana caranya si ceweknya tuh jadi nggak berdaya dan lakuin apa yang si Agus pengen gitu. Gue masih heran gitu, kenapa ya gue tahu si Agus itu gak punya itu buat lakuin, ya itulah laki-laki. Jadi mungkin si Agus tuh emang punya pikiran yang kayak gitulah, untuk memenuhi hasrat seksualnya gitu. Meskipun lu dinner juga masih punya otak cuy untuk berpikir ke sana gitu. Agak brengsek anjing. Jadi gue juga udah nemuin baru lagi ya faktanya, kalau si Agus ini tuh gunain cara pelecehannya itu pakai jari-jari kaki sama gunain gigi katanya. Jadi si Agus ini tuh emang benar-benar pinter anjir dalam ikatan batin gitu. Jadi si korbannya tuh seolah-olah dibikin gak apa ya, merasa bersalah gitu. Udah merasa bersalah itu si Agus tuh mainin gitu, mainin aib-aibnya si korban sampai si korban gak berdaya, terus istilahnya mau disebarin lah gitu. Si anjing si Agus ini tuh, gue tahu lu konten kreator juga mungkin, karena korbannya ini tuh ngeliat si Agus tuh lagi bikin konten katanya. Terus si Agus ini tuh mulai mancing-mancing lah untuk memenuhi hasrat si Agus ini tuh. Jadi si korbannya itu, kata si Agus tuh bilang kayak gini nih, agak anjing juga ya si Agus, disuruh mandi katanya untuk membersihkan diri anjing. Emang lu siapa Agus anjing? Emang lu Tuhan gitu bisa ngapus-hapus dosa dengan cara kayak gitu? Jadi si Agus juga katanya pas saat ngelakuin pelecehannya itu, si Agus juga sempat bawa jampi-jampi gitu katanya. Ini gue punya sumbernya ya. Nah, jadi si korban tuh emang gak berdaya gitu saat si Agus ngelakuin pelecehan itu. Korban mungkin takut juga ya, anjing ini si Agus ngeluarin apa gitu, jampi-jampi apa nih, sampai korban juga gak berdaya gitu. Meskipun si Agus difabel ini, tapi tetap aja Gus, gak ada namanya lu mau dilihat orang lemah tapi kelakuan lu kayak gitu gak berlaku. Ini harusnya di negara hukum yang bisa dibeli kayak gini mah. Semoga si Agus ini ditindak lanjut seberat-beratnya lah kalau bisa gitu. Kesimpulannya ya gimana ya, lu kan tau lah sendiri gitu, banyak marak malahan tahun ini tuh kasus pelecehan, kasus anak-anak di bawah umur hamil gitu kan ya. Karena saking gimana ya, saking bebasnya gitu maksud gue tuh. Tapi untuk misalnya kasus si Agus kayak gini tuh, kesimpulan yang bagusnya jangan sampai gimana ya, karena dia terlihat lemah lu jadi kasihan gitu maksudnya tuh. Justru orang-orang lemah kayak gini tuh punya bakat yang gak lu bisa tahu gitu, kayak gitu. Itu orang difabel lo bisa ngelakuin hal itu, gimana kalau orang yang benar-benar kira kita normal gitu kan. Dengan angka 13 tuh cukup besar loh anjing, 13. Dengan 13 lu bisa bikin satu tim bola gitu. Lu bisa bikin 2 tim bola futsal gitu. Anjing 13 tuh. Jadi ya maupun di real life atau di online, lebih baik hati-hati lah dengan orang-orang asing. Hindari. Kalau misalkan dapat pelecehan yang gak baik, ya lu bisa lapor kayak gitu ke polisi. Cuman agak sekarang juga ada ya kasus-kasus polisi-polisi yang oknum lah, anjing oknum cok,
astagfirullahaladzim, ntar gue disomasi anjing. Oknum polisi yang inilah gitu, yang lagi bermasalah. Gue nggak mau ngebahas itu sih, cuman ya nah karena susah laporan ya udah gitu, berhentilah. Mungkin segitu aja untuk video kali ini. Kalau misalkan gue salah gitu ya, tolong dikoreksi di komentar gitu. Gue bikin kayak gini tuh karena emang keresahan diri gue sendiri sih, terutama saat gue baca-baca artikel gitu setiap pagi atau baca koran gitu ya pagi-pagi. Kenapa hal-hal muncul kayak ini tuh ada aja gitu. Emang sih kesalahan pasti adalah di setiap manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa, wajarlah manusia, bukan nabi boy. Itu aja untuk video kali ini. Kalau lu suka, like, comment, subscribe. Dan kalau misalkan ada kritikan, saran, langsung aja komen bro. Gue tunggu komentar opini terbaik kasus ini di komentar, oke? Gua Bang Ling, sampai jumpa di video berikutnya. Bye.